Shalom saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur sebab mendapat hari yang indah, yang sangat baik hari ini. Kita bangun ada suara burung-burung yang berkicau-kicauan, ada embun yang masih menutupi bumi. Wah, luar biasa sekali Yahweh kita itu kan saudara-saudariku. Ya, dan semalam saya percaya kita mempunyai tidur yang sangat baik. Lepas itu bangun, kita mengadakan meditasi bersama Yahweh kita di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi hari ini saudaraku sekalian, sebelum kita masuk kepada renungan yang seterusnya, perbincangan kita, mari kita lihat di dalam 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan di sini ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Bunyinya begini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah ataupun Yahweh mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Yahweh sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam petikan itu, kita renung, ia berbicara mengenai perpuluhan dan persembahan. Jadi kita lihat di dalam ayat 6 itu sajalah, petikan yang kita beri perhatian adalah ayat 6. Di dalam terjemahan itu ada sesuatu yang tertinggal sebenarnya. Sebab di situ saya melihat ada 2 kata kunci dalam bahasa aslinya. Ya. Kata kunci yang pertama itu adalah apa yang dipanggil sebagai paidomenos. Ya. Dalam bahasa Yunaninya yaitu paidomenos, yang bermaksud berjimat cermat. Ya. Kemudian yang keduanya yaitu spiro. Spiro ini menerima, macam menerima itu bibit. Seperti itulah. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 6 tadi itu, saya coba baca sekali lagi. Dikatakan di sini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seperti itu. Tetapi di dalam bahasa aslinya tertulis yang 2 perkataan yang saya katakan tadi, 2 kata kunci itu. Jadi sebenarnya di dalam ayat 6 ini, kalau kita terjemahkan kembali, dia bermaksud begini. Dia yang menerima sedikit bibit akan berjimat cermat. Kita perhatikan betul-betul ini ya. Dia yang menerima sedikit bibit akan berjimat cermat. Dia yang menerima banyak bibit dan menanamnya akan mendapat hasil berlipat ganda. Nah, kita kena renungkan di sini betul-betul saudara. Siapa harusnya yang memberikan bibit itu?
di dalam konteks penggembalaan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, yang memberikan bibit itu, ini bermaksud suatu perumpamaan kan. Dia bermaksud satu perumpamaan yang sebenarnya maksudnya yang memberikan bibit itu, yaitu memberikan firman itu, yaitu Yahweh itu sendiri kepada pelayan jemaat, ya, ataupun hamba-hamba Tuhan, ya. Seperti itu kalau kita lihat betul-betul, ya. Artinya hamba-hamba Tuhan memberikan bibit kepada jemaatnya. Dan kalau dia berikan bibit yang sedikit, maka jemaat itu akan berjimat cermat untuk menanamnya supaya jangan habis. Seperti itu ya. Oke. So, itulah saya katakan tadi bahwa ayat 6 ini ataupun petikan 3 petikan tadi itu dia bercakap tentang persepuluhan dan persembahan, ya. Bercakap tentang persepuluhan dan persembahan. Dan di dalam ayat 6 itu juga kalau kita tengok betul-betul memang sudah pasti bercakap tentang pelayan Tuhan dan jemaat yang dilayaninya. Jadi kalau pelayan Tuhan itu, saya kembali ke apa yang saya katakan awal-awal tadi. Kalau pelayan Tuhan itu, dia memberikan bibit kepada jemaatnya sedikit saja bibit itu, itulah yang terjadi. Maksudnya, kalau pelayan Tuhan itu, dia kurang, belilah saya katakan, kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka berkat-berkat daripada Yahweh itu sendiri akan kurang kepadanya. Dan apabila kurang kepadanya, maka bagaimana dia memberikan berkat-berkat itu kepada jemaatnya? Apakah berkat yang dimaksudkan itu? Satu, cara pelayanannya itu. Ya, kedua, firman Tuhan yang disampaikannya itu. Ya. Jadi pelayanan apakah yang dia buat itu? Sudah tentu dia harus membawa doa bersama-sama, membawa doa kepada jemaatnya, membawa jemaatnya kepada suatu hadirat Yahweh yang kudus. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul yang awal itu. Petrus, Yohanes, ya, dan juga Paulus. Dan mereka mendapat berkat daripada Yahweh itu sendiri dan mereka memberikan kepada jemaat-jemaat yang mereka layani dan akhirnya itulah yang terjadi banyak sekali berkat-berkat yang mereka peroleh bersama. Sama ada para rasul, hamba-hamba Tuhan ini, pelayan-pelayan Yahweh ini, ataupun jemaat yang dilayani. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita melihat juga di sini, kalau Tuhan tidak memberkati atau berkenan kepada seseorang pelayan Tuhan itu, ya, maka jemaat itu pun, saya kembali lagi kepada perkataan saya awal-awal tadi, akan berjemaat cermat. Artinya dia tidak memberi dengan sepenuh hati. Ya. Jadi daripada petikan ini saya teringat kembalilah kepada satu cerita, bukan satu cerita, suatu pengalaman. Ya. Saya beribadah di sebuah gereja dan pelayan Tuhan ataupun pemimpin kebaktian pada waktu itu, maklumlah kan, dalam setiap kebaktian kita itu ada dia punya slot-slot tertentu. Jadi bila sampai kepada slot mengenai persembahan, maka pemimpin kebaktian mengatakan, sekarang masa untuk memberi kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara berilah yang terbaik untuk Tuhan. Kalau tidak ada
1 ringgit berilah 10 ringgit, kalau tidak ada 10 ringgit berilah 100. Nampak macam main-main, tetapi itulah dia tidak menekankan tentang kerilaan hati itu. Jadi seolah-olah ada paksaan untuk memberikan kepada Tuhan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kembali kepada para rasul-rasul yang pertama itu, dan cerita-cerita, terutama sekali kalau kita baca di dalam kisah para rasul itu, memang para jemaat, apa yang ada kepada dia berikan dikongsikan kepada kawan-kawan yang lain, saudara seiman itu. Ya. Tapi bukan juga semua. Ya, bukan juga semua. Ada juga di antara jemaat itu yang mengambil kesempatan dan akhirnya terjadilah suatu musibah. Kepada siapa? Kepada Ananias dan Safira. Ya. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Kita perlu kepada peristiwa ataupun komitmen ataupun kita punya pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Yahweh itu sendiri, berkat dari Yahweh akan mengalir kepada jemaat melalui pelayan Yahweh itu sendiri, pelayan Tuhan itu sendiri. Ya. Maka jemaat akan dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Melalui pelayanan hamba Tuhan itu, jemaat akan dikuasai oleh Roh Kudus, sebab berkat-berkat daripada Yahweh yang sampai kepada pelayan jemaat itu, terutama sekali kesaksian hidupnya, komitmennya kepada Yahweh, kemudian buah-buah Roh Kudus yang ada kepada pelayan jemaat itu akan mengalir kepada jemaat. Dan apabila mengalir kepada jemaat, maka jemaat ini akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan sudah pasti Anda tidak perlu mengatakan masa untuk memberi kepada Tuhan. Tidak perlu. Sebab saya percaya Roh Kudus itu sendiri akan menggerakkan. Dan itulah yang terjadi kepada seorang perempuan miskin. Ia memberikan, Yesus kata memberikan daripada kelebihan, daripada segala kekurangannya itu. Ya, dia memberikan daripada segala kekurangannya dengan seikhlas hati. Ya. Jadi itulah saudaraku sekalian. Inilah kebaikannya jika kuasa Yahweh itu, Roh Kudus itu bekerja kepada pelayan Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan, dan berkat-berkat itu, Roh Kudus itu juga terus mengalir kepada jemaatnya, ya. Jadi itulah saudara, sebagai penutup kita pada renungan harian kita pada hari ini, kita hendaklah ya kembali kepada sikap para rasul kita dan jemaat yang awal itu. Bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bersatu di dalam roh dan kebenaran untuk mengagungkan Yahweh itu. Maka segala sesuatu yang diperintahkan, termasuklah persepuluhan dan persembahan, saya percaya akan terus diberkati oleh Yahweh itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.